Kenapa SB harus menulis surat dari Jogja bicara seperti ini? Itu surat buat siapa sih? Tujuannya dia iseng-iseng aja bikin surat. Ya lebih bagus nulis surat itu ketimbang kemudian ngomong ngapain ibu-ibu gitu terus ikut pengajian itu kan. Ini bukan soal mau nyinyir-nyinyiran. Jangan nyamber kemana-mana, nanti persoalan jadi problem panjang, Jansen. Saya tidak ingin masuk ke soal ini sebenarnya, tapi kami pernah dulu debat juga dengan Adian soal Masiku. Waktu itu dibandingkan dengan Nazarudin. Oke, yang ditangkap dari Partai Demokrat siapa? Ketua umumnya, apalagi? Bendahara umumnya, apalagi? Mau kita sebutkan semuanya? Ketua umum dan bendahara umum bareng-bareng ketangkap. Kita mau tanya aliran uangnya kemana? Uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu pilpresnya SBY, yang nanti dijelaskan semua. Uang permai itu termasuk bantu pilpres. Kalau kita mau paparkan banyak hal tentang Demokrat juga bisa. Tiba-tiba berkembang jadi Harun Masiku. Jadi kemana-mana. Lalu kalau kita bilang salah satu ketua partai yang ditangkap KPK, ya Demokrat. Satu persatu pemeran dalam iklan Hari Anti Korupsi Partai Demokrat menjadi tersangka bahkan ditahan oleh KPK. Tidak. Kebetulan atau tidak, hampir semua tokoh di iklan Partai Demokrat itu akhirnya terkait dalam dugaan korupsi. Jadi ada tidak ketua partai yang ditangkap KPK karena korupsi? Ada. Partai apa namanya? Demokrat. Waduh. Saya yakin adalah bahwa ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, saya yakin betul ujungnya kebenaran akan menang. Sebenarnya keluar penjara sudah pasang-pasang baliho dia. Awas kita balik, katanya apa? Seperti itu. Terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti dan menjadi hadiah. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Bisa saja Pak SBY mengantar Mas Ibas ke sini untuk dimintai kesaksian atau keterangan. Hari ini ada serangan yang disampaikan oleh mantan narapidana. Makanya jangan cerita yang lain-lain. Kalau mau bersurat, bersuratlah diam-diam. Kalau misalnya minta publikasi, bersurat ke media massa, jangan bersurat ke PD Perjuangan. Dulu Partai Demokrat yang membantu rakyat kecil, bahwa banyak sekali permasalahan masyarakat hari ini. Orang yang menuduh segala sesuatu tanpa dasar, tanpa mau membuktikan. Nggak jelas angkanya, nggak jelas siapa yang dituduh, pokoknya ngomong. Pokoknya nyerocos saja, itu gaya mabok. Harga-harga bagaimana Bapak Ibu? Mahal. Harga BBM bagaimana? Harga kebutuhan pokok bagaimana? Penghasilan bagaimana? Kurang. Punya utang nggak? Utang buat apa? Nah, kalau dia bilang tadi mabok, yang mabok itu nuduh BBM zaman Jokowi lebih mahal kenaikannya dibandingkan zaman SBY. Menuduh bahwa 70%, 80% infrastruktur dibangun oleh SBY, Jokowi cuma gunting pita. Itu gaya mabok. Seperti dulu ketika 2004 hingga 2014, selama 10 tahun kita punya Presiden SBY. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Ya memang Partai Demokrat punya keunikan. Contohnya apa? Dia berdiri 2001, terdaftar 2003, menang Pilpres 2004. Setelah dia menang Pilpres, berikutnya anggota KPU-nya menjadi Menteri Kehakiman, lalu satunya kemudian menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sementara dua anggota KPU 2004 itu menjadi tersangka korupsi. Memang karena para tersangka adalah kebetulan juga para aktor di dalam iklan kampanye anti korupsi Partai Demokrat. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Kita punya Presiden SBY. Kita punya menteri-menteri di jajaran kabinet yang selalu memikirkan dan memperjuangkan nasib masyarakat kita. Tercatat ada 5 menteri Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden SBY yang terlibat korupsi. Ada mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng yang juga kader Partai Demokrat. Andi terlibat kasus korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang di Bogor. Di persidangan, hakim memvonis Andi 4 tahun penjara. Jangan nyamber kemana-mana, nanti persoalan jadi problem panjang, Jansen. Polemik terkait sistem pemilu kembali memantik perseteruan antara PDIP dengan Partai Demokrat. Hal ini tergambar saat politisi PDIP, Adian Apitupulu, beradu argumen dengan politisi Partai Demokrat, Jansen Sittindaun.
Debat panas antara Adian Apitupulu dengan Johnson Sitindaun tergambar saat diundang dalam acara Catatan Demokrasi, sebagaimana dilihat dari akun YouTube TV One pada Rabu 23 Februari 2023. Acara itu mengangkat isu soal sistem pemilu terbuka atau tertutup dengan mengundang sejumlah narasumber. Dua di antaranya adalah Adian Apitupulu dan Johnson Sitindaun. Mulanya, Johnson Sitindaun yang merupakan Wasekjen Demokrat menjelaskan alasan kenapa Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, angkat bicara atau bersurat terkait sistem pemilu, di mana PDIP menginginkan agar sistem pemilu diubah menjadi sistem tertutup dan saat ini tengah proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Johnson, apa yang disinggung SBY menjadikan publik peduli. Dia juga menilai isu sistem pemilu banyak di luar sana yang belum terlalu paham. Setelah menjelaskan panjang lebar, Johnson lantas melemparkan pertanyaan di saat proses tahapan pemilu yang sudah ditentukan jadwal resminya. Mendadak PDIP kemudian menginginkan sistem pemilu diubah menjadi tertutup. Substansi, kenapa PDIP kok mau sistem pemilu tertutup? Ujar Johnson. Pertanyaan itu langsung dibalas oleh Adian Apitupulu yang saat ini duduk sebagai anggota DPR dari PDIP. Adian Apitupulu menilai surat SBY ke MK tersebut tidak jelas tujuannya. Selain itu, Adian menilai surat dari SBY itu sebagai salah satu bentuk ketidakpercayaan SBY terhadap kader Partai Demokrat yang saat ini berada di DPR. Surat itu artinya meniadakan seluruh anggota DPR RI dari Demokrat. Kenapa? Karena mereka punya banyak mulut di sana. Emang nggak ada yang bisa ngomong, sampai harus ngomong sendiri, ucap Adian. Menurut mantan aktivis 98 itu, mestinya kader-kader Partai Demokrat yang berada di DPR tersinggung. Karena anggota DPR tersebut adalah kepanjangan lidahnya rakyat dan partai. Adian menilai anggota DPR RI dari Partai Demokrat saat ini adalah hasil dari kualitas pemilu sebelumnya, yang menghasilkan terpilihnya kader Demokrat yang tidak mampu menyuarakan aspirasi rakyat dan SBY. Kenapa dia tidak percaya sama kadernya? Ada banyak banget anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Dia kenapa nggak bicara ketika dia SBY turun tangan menulis sendiri? Itu kan ketidakpercayaan toh, jelas Adian. Adian mencoba mengulangi kronologi sebagaimana dikatakan Johnson. Sudah ada gugatan ke MK, tetapi minim liputan. Karena minim liputan, kemudian SBY bicara. Demikian kata Adian. Problemnya, media massa tidak meliput maksimal persidangan di MK. Artinya bahwa untuk mencegah kegaduhan liputan sebanyak-banyaknya, agar SBY tidak menulis surat lagi, ujar Adian. Yang repotkan bahwa kemudian media meliput, SBY tulis surat, kita PDIP yang tertuduh. Media tidak meliput, SBY tulis surat, kita dianggap apa? Sambungnya. Adian lantas mengkritisi surat SBY itu yang menurutnya seolah-olah mengklaim, lalu disebut Johnson bahwa kenapa surat itu keluar karena minimnya publikasi persidangan. Adian bahkan menyarankan agar surat SBY tidak keluar adalah dengan membawa 20 kamera ke sidang MK dengan seluruh media televisi meliput. Ia bahkan sampai menyentil Johnson soal nomor urut dan dapilnya. Oke lah, ada kepentingan Johnson untuk nomor urut dan dapil, tapi mujinya jangan berlebihan gitu loh, ujar Adian. Seperti diketahui sebelumnya, SBY buka suara terkait sistem pemilu proporsional, terbuka dan tertutup yang kini sedang proses sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Saya mulai tertarik dengan isu pergantian sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Informasinya, Mahkamah Konstitusi atau MK akan segera memutuskan mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan, tulis SBY dalam keterangannya pada Minggu 19 Februari 2023. Dalam catatannya, SBY mempertanyakan tepat tidaknya sistem pemilu diubah dan diganti saat tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Benarkah sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai, sesuai dengan agenda dan timeline yang ditetapkan oleh KPU?
tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Tanya SBY. Pertanyaan ini, kata SBY, tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini. Ia juga menanyakan apakah saat ini ketika proses pemilu telah berlangsung ada sebuah kegentingan di negara Indonesia, seperti situasi krisis tahun 1998 misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Namun di masa tenang, bagus jika dilakukan perembukan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judicial review ke MK. Sangat mungkin sistem pemilu Indonesia bisa kita sempurnakan karena saya juga melihat sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik. Namun, janganlah upaya menyempurnakannya hanya bergerak dari terbuka ke tertutup semata, tutur SBY. Pernyataan SBY itu pun direspons oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Menurut Hasto, SBY sedang lupa dengan apa yang pernah diperbuatnya ketika masih menjadi presiden pada tahun 2008 lalu. Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan, kata Hasto dalam keterangannya pada Senin 20 Februari 2023. Menurut dia, sistem pemilu dirubah saat era SBY sebagai strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan, bahkan Hasto menyebut target kemenangan itu bisa mencapai 300%. Sehingga dengan melakukan segala cara, akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Bayangkan dengan PDIP yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5%, kata Hasto. Sehingga mustahil dengan sistem multipartai yang kompleks, suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300%. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral. Dan itu dipakai dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut, sambung dia. Hasto lantas menyampaikan terkait judicial review yang saat ini sedang diproses di Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan yang dilakukan pada 2008 silam. Judicial review sekarang tidak dilakukan oleh partai karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review, lanjut dia. Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada zaman Pak SBY tersebut, yang terjadi ternyata liberalisasi politik yang luar biasa, yang menyulitkan kami untuk mencalonkan rektor, untuk mencalonkan akademisi, untuk mencalonkan pakar, untuk mencalonkan budayawan, untuk mencalonkan tokoh-tokoh Betawi, untuk mencalonkan tokoh-tokoh nelayan, kata Hasto. Menurut Hasto, pergantian sistem pemilu menjadi proporsional terbuka yang dilakukan era SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital. Ada investor-investor yang menyandra demokrasi, jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru terjadi pada masa beliau. Judicial review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu. Berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila, kata Hasto. Hasto juga mengingatkan jika ada undang-undang yang hanya digunakan untuk kepentingan partai yang terjadi, ada etika yang dilanggar. Ketika undang-undang digerakkan untuk kepentingan kekuasaan bagi partainya, yang dilakukan seringkali melanggar aspek-aspek kepantasan, aspek etika, pungkas Hasto Kristianto.